Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, tentunya nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang saya hormati untuk Bapak Owner kita, Bapak Haji Martin, dimanapun beliau berada, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kita telah membahas tentang yang namanya pemuda, jiwa muda, jiwa yang kuat, cocok untuk kita pergunakan dengan beribadah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena jiwa muda itu, masa-masa muda itu masa yang penuh produktif, masa yang penuh dengan gairah, bergejolaknya hawa nafsu ya. Jadi hawa nafsu ini harus kita arahkan, jangan sampai kita menjadi budaknya nafsu ya. Dulu sudah pernah kita ceritakan, jadi nafsu itu makhluk yang Allah ciptakan untuk diri kita ya. Nafsu, hewan punya nafsu, setan punya nafsu. Yang gak punya nafsu siapa? Ciptaan Allah, malaikat. Jadi malaikat itu hanya diciptakan, hanya dikasih akal ya. Nafsu itu bisa kita gunakan, bisa kita gunakan dengan jalur yang baik atau jalur yang buruk. Jalur yang baik ya, contohnya kita selalu haus akan yang namanya ilmu, kita selalu haus yang akan namanya rezeki yang barokah. Bagaimanapun kita cari rezeki barokah, rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah ridho kepada saya cari rezeki sampai manapun ya. Saya menuntut ilmu, yang masih sekolah, yang masih merasa dirinya kurang akan ilmu, dia cari terus, kurangnya ilmu. Wah, saya belum bisa ini, kita cari. Saya belum bisa ini, kita cari. Itu masa-masa yang tepat, yakni masa kita muda. Karena kalau kita sudah tua, sudah berkeluarga, pasti banyak cabangnya ya, banyak pikirannya, mikirin anak, mikirin istri, mikirin ke depannya bagaimana rumah tangga. Nah, makanya masa muda ini cocok banget buat kita pakai untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari hal itu ada satu kisah pada zamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dua pemuda, di mana pemuda ini begitu berani, begitu tidak kenal mati ketika ingin mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pada zaman dahulu ada sebuah kisah dua pemuda muda, umurnya masih di bawah 17 tahun. Berapa umurnya? Umurnya masih 15 tahun dan 16 tahun, kakak beradik ya. Itu cerita waktu di perang Badar ya, perang terbesar baginda Nabi pertama 17 Ramadan 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah ya, di mana pasukan umat Islam itu hanya bertotal 313 pasukan ya, 313
Ya, sedangkan untuk lawannya kafir Quraisy itu anggotanya, prajuritnya ada 1000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ya, dipimpin Abu Jahal. Ya, umat Islam dipimpin baginda Nabi kita. Ya, maka ketika perang berkecambuk, ketika perang terjadi, nah ada 2 pemuda dari Ansor. Ya, yang pertama namanya Mu'adz bin Afrah. Yang kedua adiknya namanya Auf bin Afrah. Ya, orang tuanya Afrah. 2 anak ini, abangnya Mu'adz itu umurnya 16 tahun. Adanya Auf umurnya 15 tahun. Itu perang Badar, perang terbesar pertama baginda Nabi, ikut 16 tahun, 15 tahun ikut perang bersama baginda Nabi membela umat Islam. Ya, ketika perang sedang berlangsung, ketika perang sedang berkecamuk, ketika itu ada sahabat Abdurrahman bin Auf sedang memimpin jalannya perang. Muncul seorang anak kecil. Ya, muncul seorang anak kecil, Mu'adz bin Afrah, Ibnu Afrah. Ya, bertanya, "Ya paman, mana yang namanya Abu Jahal?" "Kenapa?" kata Abdurrahman bin Auf, "Kenapa kau tanyakan itu? Yang mana namanya Abu Jahal? Apakah benar Abu Jahal ini sering menghina baginda Nabi? Apakah benar Abu Jahal ini sering menyiksa Nabi?" Maka dijawab, "Iya benar nak. Dia yang selalu menyiksa, dia yang selalu menghina." "Mana orangnya? Untuk apa kau menanyakan itu?" "Wahai anak muda, saya ingin tebas dia. Ya, umur 16 tahun, ikut perang besar. Ya, memegang pedang." Nah, selang tidak begitu lama, di sebelah kanannya Abdurrahman bin Auf muncul lagi adiknya. Siapa? Auf bin Afrah, Ibnu Afrah. Ya, muncul menanyakan lagi, "Ya paman, yang mana namanya Abu Jahal?" Katanya, "Ingin apa engkau menanyakan perkara itu? Apakah benar dia yang sering menyiksa Nabi? Apakah benar beliau yang sering menghambat dakwahnya Nabi?" Anak umur 15 tahun. Ya, dia jawab sama Abdurrahman bin Auf, "Iya benar nak. Dia yang sering menyiksa Nabi, dia yang sering menunda dan menghalangi Nabi berdakwah. Beritahu aku paman, maka akunku tebas dia ketika perang berkecamuk." Makanya kata Abdurrahman bin Auf, "Ketika aku melihat, aku akan memberitahumu. Jadi tunggulah di sampingku." Jadi Abdurrahman bin Auf selama memimpin perang itu di sebelah kanannya adiknya, ya, Auf bin Afrah, di sebelah kirinya Mu'adz bin Ibnu Afrah. Ya, 2 anak muda, umur 16 tahun abangnya, adiknya umur 15 tahun. Ya, ketika perang sudah berlangsung, kafir Quraisy sudah di depan mata, maka Abdurrahman bin Auf menunjuk kepada 2 anak ini. "Ya, anak muda, tuh dia orangnya, Abu Jahal." Ya, dalam sejarah itu tentaranya kafir Quraisy itu ada 1000. Ya, jadi saking banyaknya Abu Jahal ini, ibaratkan contohnya nih, dia ada di tengah-tengah dari gerombolan para prajurit, 10 benteng betis, ya, pagar betis. Ya, jadinya Abu Jahal berada di tengah, dikelilingi prajuritnya sampai 10 baris. Ya, diputerin. Ya, dalam sejarah pun Abu Jahal ini itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kuda. Ya, bukan ujung kaki, tapi ujung kaki kuda. Ya, karena naik kuda. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kuda itu yang terlihat hanya matanya saja. Jadi sisanya itu zirah, baju zirah, ya, baju besi. Karena
Kalau zaman dahulu perang, ketika pemimpinnya, rajanya tumbang, maka hancurlah semua prajuritnya. Ya, jadinya rajanya ini itu harus dilindungi sampai 10 baris yang ngelindungin tuh. Jadi Abu Jahal ada di tengah, dikelilingin lagi sama prajuritnya, dikelilingin lagi sama prajurit sampai 10 baris. Nah, singkat cerita, ketika perang berjalan, Abdurrahman bin Auf menunjuk, itu Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, demi Allah anak muda ini yang berumur 16 tahun sampai 15 tahun, kakak beradik itu melesat cepat menuju ke depan. Ya, dia tembus itu barisan bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Dia tembus sampai ratusan prajurit. Tebas sini, tebas sana, tebas kanan, tebas kiri, sampai menuju Abu Jahal. Ya, kedua pemuda ini kakak beradik terus berlari, naik punggung sini, lompat punggung sana, ditebas kepalanya sini, tebas kepala sana. Inceran dia satu, tatapan dia satu, Abu Jahal di depan. Lari anak muda ini begitu cepatnya, bahkan sampai ratusan prajurit kafir Quraisy sampai bingung, wah ini anak panah atau orang, saking cepatnya. Lompat dari pundak ke satu pundak yang lain, dari pundak yang lain lompat lagi. Tujuan dia satu, Abu Jahal. Dikejar terus sampai ketemu titik ya, bertemu dengan Abu Jahal, ditebas. Ya, karena Abu Jahal ini berada di atas kuda, jadi dua pemuda ini, Mu'adz sama Auf, itu hanya menebas pahanya. Ya, tidak sampai dia ke atas. Jadi ketika ditebas, saking kuatnya tebasan itu, baju jirahnya, baju besinya itu robek sampai ke pahanya. Itu robek dua pahanya sampai Abu Jahal terjatuh dari kuda. Auf, adiknya yang berumur 15 tahun itu terbunuh. Iya, terbunuh. Jadi ketika dia ditebas, dia merasa puas. Wah, ini target saya. Saya telah mencapai target saya sudah berhasil menebas Abu Jahal. Akhirnya pas ditebas, karena mungkin itu berada di tengah-tengah kerumbunan kafir Quraisy, akhirnya dibunuh. Dan abangnya ini pun hampir terbunuh, lolos. Mu'adz ini lolos. Ya, ketika dia menebas kakinya Abu Jahal, dia langsung keluar buru-buru dari gerombolan kafir Quraisy. Nah, singkat cerita, ketika dia berusaha untuk keluar, itu tangan sebelah kanannya yang memegang pedang itu tertebas sama prajurit kafir Quraisy. Ketika tertebas itu ibarat tangannya itu ngampleh. Jadi sisa kulit-kulit halusnya aja. Jadi tangan itu udah nggak bisa dipakai. Ya, jadi tulangnya itu sudah patah, tinggal kulitnya doang yang masih utuh. Ya, jadi ngampleh tangannya. Ya. Bahasanya udah nggak berfungsi lah itu tangan kanannya. Akhirnya dia keluar dari barisan perang, dia pegang pedangnya pakai tangan kiri, dia buka imalahnya, dia buka jubahnya, dia ikat tangan kanannya di punggungnya biar nggak mengganggu. Diikat tangannya yang tidak berfungsi ini. Maju dengan satu tangan, tangan kiri memegang pedang, dia maju lagi masuk ke medan perang, ditebas sana, tebas sini. Akhirnya dia merasa kesakitan tangan kanannya, merasa kesakitan, merasa ini nih menghalangi tangan kanannya. Dia keluar lagi, habis masuk keluar lagi. Tangan kanannya itu dia jongkok, dia injek tangan kanannya, dia tarik sampai putus. Ketika sudah putus, maju lagi dia ke depan. Itu pemuda-pemuda ketika zamannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu beraninya, begitu tidak takutnya mereka. Umur masih 16 tahun, umur masih 15 tahun, tidak memikirkan apa-apa. Yang penting tujuan dia satu, dia membela agama Islam. Ya, sama dengan kita semua anak muda, sama kita sedang berperang, tapi zaman kita berbeda dengan zaman yang dulu, zaman yang lalu. Ya, mereka berperang dengan pedang, mereka berperang dengan fisik, tapi kita berperang dengan hawa nafsu. Sama saja. Ya, bahkan kata baginda Nabi,
yang paling berat itu memerangi diri kita sendiri, memerangi hawa nafsu kita sendiri, memerangi. Makanya kalau kata presiden kita yang pertama, perjuanganku tidak lebih berat ketika engkau memerangi bangsa sendiri. Ya, jadi waktu zaman peperangan, zamannya penjajahan, itu musuh tampak. Tapi yang lebih susah lagi, musuhnya nggak tampak. Bagaimana kita bisa melawan musuh, tapi musuhnya nggak ada di depan mata kita? Itu susah. Di mana musuhnya? Di hati kita. Makanya kita pemuda-pemuda akhir zaman yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menguatkan iman kita. Kita harus tetap berhati-hati. Karena kenapa? Karena akhir zaman ini banyak begitu maraknya fitnah-fitnah yang tersebar di mana-mana. Ya, kita adalah penerus agama, kita adalah penerus bangsa. Yakinkan, tanamkan dalam diri kita, sebarlah kebaikan, walaupun diri kita jelek. Ya, jangan merasa, hai anak muda, jangan merasa ketika dirimu jelek, ketika dirimu sudah hancur, tapi kau malas untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Ibarat gini, nanti aja sholatnya, nanti aja misalkan berbuat baiknya. Saya mah masih jelek orangnya, sikap saya masih jelek, saya mau ngasih tahu orang juga gak bakal didengerin. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita kasih tahu kebaikan, kita kasih tahu, wah ini jelek, ini buruk, kita kasih tahu. Ya, walaupun diri kita masih buruk, ya. Makanya ketika kita merasa hidup kita susah, perbaiki salatmu. Walaupun itu berat, terus perbaiki. Walaupun itu kalian lupa salat zuhur, saking sibuknya lupa qada asar, salat aja. Salat maghrib lupa, keasikan main game, qada aja. Isya. Masalah diterima nggak diterima itu urusan Allah. Yang penting kita sudah usaha. Yang penting kita selalu berusaha untuk merubah diri kita. Ya, memang untuk qada salat itu syaratnya ada lupa, ketiduran, sama apa? Mengaji. Ya, jadi hilang akal, terus ketiduran, sama lupa. Lupanya ini bukan dibuat-buat. Rupanya bukan dibuat-buat, Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Misalkan kita lupa, walaupun misalkan kita anggap sepele sholat itu, wah zuhur, nanti aja zuhur, nanti. Asarnya sudah masuk, zuhurnya belum sholat. Wajib sholat nggak? Sholat aja, qada aja. Masalah diterima nggak diterima itu urusan Allah. Yang penting kita mau berusaha. Jadi sholat itu nomor satu. Walaupun kita subuhnya telat, bangun telat nih, sholat aja. Walaupun kita subuh jam 11, sholat sholat aja. Cuman dari hal itu jangan ibarat gini, ya nggak apa-apalah qada. Sebulan kita qada subuh. Ya kali sebulan kita qada subuh. Sebulan minimal kita, misalkan kita susah banget bangunnya, seminggu kita qada subuh. Kita sholat subuh jam bahasanya jam 8, jam 9 seminggu. Ya berarti minggu depan ya usahakan selama seminggu kita subuhnya tepat waktu 2 kali. Kita usahakan lagi bulan depan lagi kita 3 kali subuhnya. Usahakan lagi walaupun berat 4 kali, terus bertahap. Jadi orang pelaku maksiat itu, orang yang mau berubah itu nggak bisa langsung plek jadi orang soleh, butuh tahapannya, butuh ajakannya, ya gitu. Maka itulah contoh yang bisa kita ambil hikmahnya, ya. Begitu kuatnya mental mereka. Mu'az sama Auf, adik abang, umur 15 tahun sama 16 tahun, tidak takut akan kematian. Ya, dia terus mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita hidup di dunia apa? Tujuan kita satu. Apa? Surga. Kalau orang
pulang kampung seneng nggak? Lebaran kita pulang kampung seneng nggak? Enggak, senang. Seneng. Kita di dunia kita pulang kampungnya kemana? Ke akhirat. Seneng nggak? Seneng sekarang. Pasti mikir-mikir karena bahasanya kita belum punya bekal. Carilah bekal sebanyak apapun. Berbuat baiklah karena kita nggak tahu amal kebaikan mana yang membawa kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja, mungkin ada